Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jamaah salat subuh masjid Ibrahim yang semoga selalu dirahmati Allah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang begitu luar biasa kepada kita, sehingga kelalaian kita masih termaafkan, sehingga maksiat-maksiat kita, dosa-dosa kita dicatat tapi tidak langsung dibalas. Itu merupakan sebuah hal yang menguntungkan bagi kita. Bagaimana jika kita berbuat dosa itu langsung dibayar tuntas sama Allah? Itu akan sangat menyakitkan. Makanya kita selalu upgrade istighfar kita setiap saat. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW paling tidak mengucapkan atau membaca istighfar itu sehari 100 kali. Jadi kita tiru, kita contoh beliau memperbanyak istighfar. Kalau ada salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah berupaya untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau sampai yaumil akhir nanti. Di pagi yang cukup dingin ini, alhamdulillah Allah limpahkan kepada kita kesehatan, kekuatan, sehingga Allah mampukan kita yang dari RT atas itu mampu untuk menuruni tangga, sedangkan yang dari RT yang di bawah masjid mampu untuk menaiki tangga. Itu merupakan sebuah hal yang patut disyukuri juga, karena di luar sana mungkin ada sebagian saudara-saudara kita yang sedang diuji, kemudian tidak bisa melakukan kebiasaan atau hal-hal yang sudah istiqomah dijalankan seperti sholat berjamaah di masjid, namun terus namun dengan sakit atau kesibukan sehingga tidak bisa datang. Namun kita merupakan hamba Allah yang diberikan kekuatan dan kemampuan untuk hadir di masjid ini. Jamaah Allah, zikir kepada Allah merupakan sebuah salah satu cara untuk memperoleh ketentraman atau ketenangan hati kita. Ala dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah hati kita menjadi tenang. Banyak sekali kalimat-kalimat zikir yang bisa kita ucapkan, bisa kita istiqomahkan dalam pelaksanaannya. Saya ini juga sama sudah hafal banyak sekali karena kalimat-kalimat yang merupakan tergolong dalam kalimat zikrullah atau zikir kepada Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani ala lisan, saqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Artinya adalah dua kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman. Ar-Rahman itu adalah Allah. Ringan diucapkan di lisan, namun berat dalam timbangan amalnya, yaitu zikir subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dan dalam awal hadis ini adalah kalimatani habibatani ila rahman. Rasulullah SAW menggambarkan atau mensifati Allah dengan Ar-Rahman. Itu artinya di belakangnya yang merupakan penjelasan tentang keutamaan zikir subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu artinya Rasulullah SAW akan memajukan atau mengutamakan sifat Ar-Rahman ini apabila kita mengamalkan. Ini betul merupakan kode dan sekali. Kenapa zikir ini menjadi utama, ringan di lisan namun berat di mana? Karena itu ada kalimat subhanallah, pensucian Allah dari hal-hal buruk yang sering kita sangkakan. Ketika kita diuji, ketika kita mendapatkan musibah, kita barangkali pernah bersuudzon kepada Allah. Di antara sekian banyak manusia, kenapa yang ditimpakan ujian ini saya? Di antara sekian banyak hamba Allah yang beriman, kenapa saja yang diuji dengan ujian ini? Dan ketika kita menengok ke belakang ujian-ujian yang pernah kita lewati, ternyata ya bisa kok. Ketika kita menjalani ujian, ketika kita menjalani cobaan musibah itu terasa berdarah-darah dalam menjalani. Tapi ketika Allah mudahkan kita kemudian bisa melewatinya, kemudian kita nengok beberapa tahun ke belakang, ujian yang pernah kita lakukan itu, ujian yang pernah ditimpakan oleh Allah itu, ternyata bisa. Itu merupakan perbedaan sudut pandang saja. Ketika kita melihat ujian, musibah, cobaan sebagai sesuatu yang niscaya, namanya
diuji sama yang punya. Kita semua milik Allah, terserah Allah mau memperlakukan kita seperti apa. Ya sudah, kita jalani saja. Nah, untuk salah satu cara untuk menenangkan hati kita adalah dengan berpikir kepada Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Nah, maka ini mohon kita istiqomahkan, kita perbanyak zikir. Salah satunya zikir ini yang nanti akan memunculkan atau men-trigger ketenangan dalam batin kita semua. Karena ini zikir dalam pandangan seorang hamba adalah ibadah yang cukup ringan karena hanya diucapkan di lisan dan diresapi dalam hati. Jadi tidak perlu memakan waktu ataupun melekati itu kan enggak. Kalau ini kan kita sambil melakukan aktivitas yang lain, insya Allah bisa. Ini demikian apa yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang baik ini di akhir Ramadan ini. Saya mengucapkan semoga ibadah kita selama Ramadan ini diterima oleh Allah, khususnya puasa Ramadan kita semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada baiknya itu semata-mata datang dari Allah, dan apabila ada kesilapan itu datang dari diri saya sendiri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam.